yang kayak gini, jadi kita bisa berkreasi sendiri gitu dengan wajah kita. Intens investigasi secara eksklusif membongkar cara artis Natasha Wilona tetap terlihat cantik dan segar dalam setiap penampilannya. Ia mempraktekkan bagaimana merias wajahnya agar tampil menarik dipandang mata dan bagaimana menampilkan rambutnya agar tampak memesona. Lebih dari itu, bagi Wilona, lifestyle dan merawat tubuh jauh lebih penting untuk tetap terlihat bersinar, menembus usia. Kali ini, Wilona juga mengungkap alasan mengapa ia tidak mau menjalani operasi plastik, mengubah bentuk wajah, ataupun tubuhnya. Rahasia pasangan ideal Wilona juga ada di balik bagaimana ia merias dirinya. Baginya, dengan proses menua, tidak berarti kecantikan akan perlahan memudar, justru sebaliknya bagi Wilona. Tapi, ada kunci rahasia di balik pandangannya itu yang akan disingkap dalam ulasan kali ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebagai artis papan atas, Natasha Wilona menyadari bahwa dirinya harus selalu tampil cantik, fresh, dan memesona. Kali ini, secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Wilona mengungkap tabir cara dia agar tetap terlihat cantik dan menawan di hadapan publik. Salah satu caranya adalah merias wajahnya dengan make up secara mandiri tanpa bantuan make up artis. Menurut pandangan Wilona, salah satu bagian yang paling sulit dan menantang saat ia merias wajahnya adalah pada bagian alis matanya. Merias pada bagian alis mata, menurut Wilona memang perlu fokus. Wilona pun ungkapkan bahwa dirinya memang hobi untuk merias wajahnya karena bisa berkreasi dengan wadah wajahnya sendiri. Menurut aku paling susah alis, karena alis tuh kayak harus Seimbang ya? Seimbang, sedangkan alis manusia tuh nggak sama rata gitu kiri kanan. Karena alis itu tuh kayak saudara, bukan saudara kembar. Makanya yang bikinnya harus kayak bener-bener ya fokus banget. Alaminya. Iya dong. Kayak ya udah begini aja cukup. Justru kan aku suka make up, aku kan emang orangnya hobi banget make up. Jadi bagi aku nggak apa-apa. Yang kayak gini jadi kita bisa berkreasi sendiri gitu dengan wajah kita. Bagi Wilona, yang harus dipoles dengan riasan yang cukup ekstra dari penampilannya adalah bagian mata. Karena menurutnya mata harus terlihat benar-benar hidup. Dalam merias bagian seputar mata pun harus pas, tidak berlebihan tapi juga tidak terlalu soft. Wilona juga menanggapi komentar kebanyakan netizen belakangan ini yang menilai rias wajah dan make up Wilona belakangan ini yang bervariasi. Kadang terlihat seperti artis Korea, artis Cina, bahkan juga artis Jepang. Jadi, bagi Wilona, riasan wajahnya sangat tergantung dari lokasi mana yang ia akan tuju sehingga disesuaikan dengan make up yang ia gunakan. Perubahan itu bagi Wilona hanya dipengaruhi oleh make up yang dikondisikan dengan daerah ataupun acara yang dihadiri. Kalau make up tuh bagi aku paling PR pasti mata, karena mata tuh harus bener-bener Hidup ya? hidup, harus pas dandanannya, nggak boleh yang kayak berlebihan, nggak boleh yang terlalu soft juga, nggak kelihatan, tapi nggak boleh too much. Jadi supaya tetap kelihatan bagus gitu. Kayak semua komentar-komentar tuh kayak gitu deh. Kayak mereka pada suka bilang bingung sama Wilona, kadang kok Korea, kadang kok Cina, kadang kok Jepang. Jadi apa sih sebenarnya? Mungkin kayak tergantung aku lagi ke daerah mana, terus lagi make upnya seperti apa. Jadi kayak berubah ya, karena emang makeup tuh mempengaruhi banget gitu menurut aku. Wilona pun menjawab anggapan kebanyakan netizen bahwa kini ia terlihat lebih putih kulitnya ketimbang dulu.
Menurutnya, hal itu terjadi lantaran kini ia tidak lagi menjalani kegiatan syuting stripping seperti dulu. Sehingga jika di masa syuting stripping, dirinya selalu berjemur di bawah sinar matahari setiap hari, maka beberapa tahun belakangan ini, seiring dirinya lebih menekuni dunia bisnis, pola hidupnya jadi berubah. Wilona kini lebih memilih dan memilah dalam tawaran job syuting, dan hal itu sangat terkait dengan karakter yang ditawarkan kepadanya. Ia hanya mau menerima tawaran syuting kalau karakter yang disodorkan bagus atau baik. Di sisi lain, Wilona tidak berniat mengubah bentuk tubuhnya. Ia membanggakan semua bentuk tubuhnya yang apa adanya kini. Ia pun tidak berniat untuk melakukan operasi plastik, tidak ada yang mau ia tambah atau kurangi dari semua bentuk tubuhnya. Aku kayak akhir-akhir lagi nggak suka banget pakai yang terlalu banyak dan berlebihan. Kalau dulu kan zaman-zaman dulu lagi syuting. Iya. Syuting tahu kan gimana kan panas-panasan. Iya. Baru break syuting tuh jam 12, jam 1, jam setengah 2 udah mulai take. Emang ngurangin dulu sekarang? Emang lebih memilih aja, lebih memilih kayak kalau emang bagus karakternya, ceritanya sesuai, baru. Kalau enggak gitu. Happy sih, happy banget. Kayak udah cukup, nggak ada yang mau di apa-apain. Sudah ada yang dioperasi? Enggak dong. Tidak ada yang mau ditambah, tidak ada yang mau dikurang, sudah biarlah. Mungkin suatu saat nanti. Nggak mau juga tante. Aku sih berpegang teguh terhadap prinsip hidupku. Tidak ada yang pengen aku operasi di wajahku. Bagi Wilona, menua merupakan hal manusiawi sebagai bagian dari proses kehidupan seseorang. Namun jika banyak orang beranggapan bahwa menua akan mengikis kecantikan seseorang, maka dalam pandangan Wilona, banyak pula orang yang semakin bertambah usianya justru terlihat semakin bersinar alias glow up. Hal tersebut menurutnya sangat tergantung dari lifestyle, cara merawat tubuh, menjaga tubuh tetap prima dengan berolahraga. Jadi glow up tidaknya seseorang sangat tergantung bagaimana cara ia merawat tubuh dan bagaimana ia menunjukkan kebahagiaan dari dalam kalbunya, bukan sekedar penampilan luar semata. Karena menurutnya, mau make up secantik apapun, kalau hati tidak memancarkan aura kebahagiaan, maka aura kecantikan tetap tidak akan terpancar. Menurut Wilona, apa yang sudah diciptakan Tuhan sudah sangat sempurna. Itulah alasan bagi dirinya tidak berniat untuk melakukan operasi plastik pada bagian tubuhnya. Ia ingin mempertahankan apa yang sudah Tuhan karuniakan untuknya. Dengan merawatnya akan memantulkan aura kecantikan yang esensial, bukan kecantikan hasil kosmetik belaka. Wilona tidak melakukan operasi plastik, bukan karena alasan takut dengan jarum suntik. Tapi ia memang berkomitmen untuk tidak mengubah bagian tubuh dan wajahnya sekecil apapun. Karena bagi Wilona kecantikan cukup dengan merawat, bukan mengeditnya. Ia juga tidak akan cemas terkait jodohnya, lantaran ia akan mencari pasangan hidup yang bisa menerima dirinya apa adanya, bukan mencari kesempurnaan pada diri seseorang. Karena bagi aku menua itu hal yang sangat wajar. Itu kayak, ya itu adalah proses hidup. Dan tapi kan sebenarnya banyak juga orang yang makin tua malah makin glow up gitu. Tergantung kayak lifestyle kita, tergantung olahraga kita, apa yang kita konsumsi, bagaimana cara kita merawat, dan ujungnya ya kebahagiaan dari hati. Mau kita mau kita mau udah make up segimana pun, mau operasi gimana pun, tapi kalau kita nggak bahagia tuh akan tidak terpancar gitu. Agree. Bagi aku Setuju. gitu. Benar. Karena muka apa lagi sih yang mau dirubah? Ya kan yang gini-gini aja udah. Betul, perawatan dan Ya, perawatan wajib. sebagai CEO Pilates harus menjaga bentuk badan. Tentu. Iya. Buatan Tuhan itu sudah sempurna. Tinggal bagaimana cara kita melihatnya. Kalau kita terus melihat orang lain dan kita selalu merasa bahwa apa yang Tuhan kasih buat kita kurang, ya kita tidak akan pernah merasa cukup. Tapi memang kembali lagi ada orang yang memilih untuk merubah ini, untuk botox atau untuk filler atau untuk apa. Itu kan kembali ke Sah-sah aja sih. pribadi masing-masing. Iya. Bagaimana cara mereka untuk mencapai di titik dimana mencintai diri sendiri. Emang gak mau aja sih.
bukan karena takut jarum atau takut apa ya, cuma kayak aku ngerasa ya inilah bentuk wajah aku apa adanya gitu yang Tuhan kasih. Jadi aku nggak mau kayak diubah-ubah, nggak mau kayak dipotong dagu aku, dirapiin rahang aku, digergaji tulang aku aja, kayak aku nggak mau gitu loh. Kayak aku maunya begini aja cukup. Yang penting kita cukup merawat. Terus juga zaman sekarang kita bisa berkreasi dengan make up. Terus udah deh. Makanya carilah pasangan yang menerima kamu apa adanya, bukan yang mau kamu seperfect mungkin. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Setelah gonta-ganti warna rambut, Natasha Wilona mengaku merasa nyaman dengan warna rambutnya yang asli, yaitu warna hitam. Ia memilih penampilan rambut yang terlihat lebih gelap karena menurutnya eranya saat ini tampil lebih kalem, simple, dan lebih ingin terlihat lebih natural. Apalagi menurut Wilona, ketika rambutnya tidak diwarnai, maka kenyataannya penampilan rambutnya justru terlihat jauh lebih sehat. Selanjutnya, Wilona memperlihatkan tas berukuran kecil miliknya yang ia bawa kemana-mana dan berisi semua peralatan make up-nya. Hal itu ia lakukan agar ketika kemana-mana penampilan wajahnya tetap terjaga dalam polesan make up yang sesuai dengan keinginannya yang tentu saja tampak cantik dan terlihat fresh di mata orang yang ia jumpai. Terkait aliran make up, Wilona pun mengakui bahwa dirinya lebih suka make up dengan tampilan Korean look karena sesuai dengan model wajah dan warna kulitnya. Dan dalam penampilan sehari-hari, Wilona pun memadu-madankan penampilannya sesuai dengan bentuk kukunya yang Wilona namai dengan French nails atau kuku Perancis agar kukunya terlihat clean look atau tampilan bersih. Karena kita berganti warna ya, lebih gelap. Jadi eranya lebih kalem. Kan dari kemarin diwarnain terus kayak di highlight lah, pernah warna biru lah waktu itu buat peran kan. Sekarang enggak, karena kayak pengen sesuatu yang lebih simple dan lebih natural aja gitu. Pasti kalau nggak diwarnain, nggak di highlight dan nggak kena bahan kimia itu pasti jauh lebih sehat. Makanya ya aku lagi agak mengurangi aja untuk kayak gonta-ganti warna rambut asli aja udah gitu. Segini aja, mana coba bawa segini tuh. Ini udah termasuk kuas, sponge, make up, semuanya di dalam sini. Aku lebih suka kayak Korean makeup look ya. Jadi kayak sesuai juga sama wajah dan warna kulit aku. Terus juga aku suka ya emang simple aja gitu, yang nggak terlalu dramatisir segalanya gitu. Karena aku bukan tipikal yang kayak pakai shading atau misalnya pakai bulu mata atau bisa pakai warna lipstick yang sangat mencolok, enggak. Jadi emang lebih ke arah kiblatnya ke Korea gitu lah. Ini French nails. Jadi temanya French nail, jadi warnanya kayak warna natural, tapi atasnya ada putih gitu. Biar kesannya kayak clean look aja. Jadi dengan kuku kayak gini tuh masuk ke baju apapun, casual masuk, ke yang glamour masuk, ke yang sporty masuk. Jadi ya cocok lah buat kalau mau berpergian kemana-mana. Natasha Wilona dan Aji Krishna bangun kerajaan bisnis bersama di Bali bersama Raffi Ahmad dan menunjukkan kepedulian mereka kepada UMKM. Lantas, seperti apa hamparan lahan seluas 40 hektar yang telah mereka beli di Singaraja, Bali untuk lokasi bisnis yang sudah dilakukan peletakan batu pertama tersebut? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salah satu agenda utama Natasha Wilona di Bali pada hari berikutnya dalam perjalanannya baru-baru ini adalah
ia hendak pergi ke lokasi seluas 40 hektar yang sudah ia beli bersama pengusaha asal Bali, Aji Krishna dan Raffi Ahmad di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Rupanya mereka sudah lama berencana untuk membangun kerajaan bisnis UMKM bersama di Singaraja. Natasha Wilona dan ibundanya ditemani Aji Krishna melakukan survei langsung ke lokasi seluas 40 hektar yang dituju. Diliput secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi, Wilona berangkat dari kamar hotelnya di Singaraja bersama sang ibunda. Natasha Wilona secara belak-belakan mengungkap alasan dirinya di balik keputusannya lebih memilih berinvestasi di bidang properti. Baginya mengolah uang melalui bisnis adalah cara terbaik untuk mengamankan masa depan. Namun ia sudah merasakan bahwa jalan menuju sukses tak selamanya mulus. Ia tak sungkan menceritakan kisah jatuh bangunnya saat membangun salah satu imperium bisnis sebelumnya. Ia mengaku pernah mengalami kegagalan ketika ia mencoba peruntungan di bisnis restoran hingga menderita kerugian besar. Kini, selain sukses menjalankan bisnis Pilates, Wilona tengah tancap gas merencanakan kolaborasi bisnis besar bersama sahabatnya, pengusaha Bali, Aji Krishna, dan artis Raffi Ahmad. Meski kondisi tubuhnya kurang fit lantaran ketika itu tengah terserang diare, semangatnya tak luntur sedikit pun demi memastikan proyek barunya berjalan sempurna. Natasha Wilona dan ibundanya didampingi Aji Krishna melakukan perjalanan di medan cukup ekstrim dengan mobil off-roadnya. Bagi aku, bisnis itu adalah bidang baru yang memang harus mau belajar. Pasti akan ada jatuh bangun, sama seperti saat aku memulai di entertain ada jatuh bangunnya. Dan itu adalah hal yang sangat lumrah, tapi memang harus dilewati karena itu proses gitu. Pernah lah, kayak aku pernah buka restoran terus rugi. Aku pernah juga buka yang kayak toko minuman, terus ya kita cut loss aja karena daripada rugi atau daripada kebelakangannya makin minus gitu. Nyesek dong, karena uang yang didapat itu kan uang hasil kerja keras, bukan uang yang turun dari langit, ya kan? Uang hasil syuting pagi siang malam. Makanya dari situ kan jadi banyak belajar, jadi lebih tahu, oh seperti ini ya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar dan mengerti gitu. Jadi kan memang sekarang ini aku lagi menjalankan bisnis yang studio Pilates. Memang dari studio Pilates ini kita berkembang lah. Kita akhirnya juga bikin alat sendiri. Terus juga kita punya akademi yang baru banget launching 3 hari lalu kayaknya. 3 hari lalu. Akademi sendiri yang kita asosiasi dengan profesor dari Korea. Jadi memang ya itu yang aku bilang tadi. Pertama harus passion betul. Kedua menurut aku bisnis itu kita harus terjun langsung, kita harus mengerti langsung, mengerti dari segala hal, dari operasional, dari finance, dari legalnya seperti apa, dari perizinannya, dari sistemnya. Memang harus mau belajar. Dengan begitu ya dia akan bisa berkembang. Berkembang pun tergantung kitanya, bisa nggak kita menjaga bisnis ini supaya bisa sustain. Ini kan masih terbilang sumur jagung lah, baru 3 tahunan ya, baru mau 3 tahun gitu. Kalau untuk yang bisnis studio Pilates, memang aku memilih untuk terus menggulungnya. Karena kan buka cabang terus. Kayak di Jakarta kita udah ada di Kelapa Gading, terus Sudirman, lalu juga Posture sendiri udah ada yang di Batam. Ini nanti mau buka yang di Surabaya yang Post. Jadi memang banyak yang dibuka, otomatis ya enggak semuanya langsung dapat untung. Jadi orang jangan berpikir kayak oh kalau orang punya bisnis ini pasti dia untungnya gede-gedean terus langsung dapat untung, belum tentu gitu. Amin. Ya bisa dibilang berkembang, belum sukses tapi berkembang gitu. Petualangan Natasha Wilona dan ibundanya serta Aji Krishna di Singaraja, Bali Utara pun dimulai. Mereka menuju lokasi bisnis baru yang digagas bersama Raffi Ahmad itu diliput secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi. Wilona bersama sang mama pun diantar Aji Krishna menggunakan mobil off-road. Medan yang mereka lewati pun terbilang sangat menantang dan ekstrim. Tak hanya menanjak karena banyak daerah berbukit, tapi juga menurun dengan cukup terjal di jalan yang masih murni tanah dan bebatuan. Saking ekstremnya medan wagi dilewati, Wilona dan sang mama sampai berpegangan akibat guncangan yang cukup kuat.
Setibanya di lokasi tanah yang luasnya 40 hektar tersebut, dengan lelahnya 4 jam perjalanan Wilona dan ibundanya pun terobati. Dari atas puncak bukit, Ajik Krishna memperlihatkan kepada Natasha Wilona lahan seluas 40 hektar tersebut. Natasha Wilona terlihat senang karena pemandangannya yang langsung menuju hamparan pantai yang indah dan laut yang luas. Pembagian atas lokasi tersebut adalah Natasha Wilona kebagian luas 1 hektar, sementara Raffi Ahmad mendapat sekitar 10 hektar, sisanya 29 hektar bagian Ajik Krishna. Hai Tan, kita mau melihat tanah di lahan UMKM-nya Aji. Jadi ini tanahnya Aji sebenarnya, ya kan? Kita ada banget. Kita mau ngintip aja seperti apa nanti, dan projectionnya nanti Aji akan mau buat seperti apa kita juga belum tahu. Tapi yang pasti katanya akan mensupport UMKM di Bali Utara. Sekarang kita naik mobil off-road. Dulu banget kita pernah naik mobil ini ya Ci ya. Waktu pandemi. Yang nyetir Aji. Ya, selalu jadi driver. Sampai hampir kebalik-balik gitu. Jadi kita beli jalan di sini. Cuma 1 kilo, cuma 350 meter. Busan ini. Will, Ya. kalau Aji yang nyetir gimana Will? Aman. Aku aman sih karena aku aku juga suka ngebut, nah jadi aku nggak deket kan, tapi aku lagi worry terhadap mama yang duduk di belakang udah pegangan tangan tuh. Semangat! Adrenalinnya Sudah sampai Will? Aduh, ayo kita melihat. Kita lihat ini adalah sebagian ya. Aslinya tanahnya besar banget. Di sini akan dibangun apa aja ya, Ji? Kampung UMKM sama hutan bambu. Yes. Hutan bambu ntar Aji akan bangun bikin yang lebih keren daripada di Jepang katanya. Ih, aku bisa meraju. Kan siapa tahu jadi besok di pemerintahan jadi ambasador Menteri UMKM. Iya, kita foto dulu buat kenang-kenang. Mam, kita foto bareng yuk. Biar ada. Om Kal sini. Tadi Mas boleh tahu nggak? Masa sini Biar masa ada kenang-kenangan kita. biar tokoh masyarakatnya biar di situ lah. Ya Om Kal sini. Ya biar Dari mana ke mana sih sebenarnya tanahnya? itu pertanyaannya. Ini terus Wah, sampai ketemu sawah-sawah, terus sawah, terus kelihatan. Iya. sampai ke sana. Ya, dari sawah itu, ya, Soin. timur, langsung kita lurus. Inilah kemarin tempat Aji melakukan peletakan batu pertama. Aku nggak tahu part tanahku yang mana. Bisa aja mungkin di ujung sana. Tanah Wilona yang mana, Rapi yang mana. Nah, master plan kan baru jadi ini hari ini. Jadi bulan depan udah kita bisa putuskan. Tapi yang jelas view semua dapat. Ini sih indah banget, bagus banget, dan kebayang nggak sih view-nya tuh langsung laut Lovina. Menduga lah kan, aku udah tahu bahwa lautnya Bali Utara tuh masih super bersih dan indah banget. Makanya pas mama bilang kayak ada yang bagus nih namanya ya, langsung kayak oh yaudah. Karena memang worth it lah. Itu yang tadi aku bilang, tidak ada yang mahal, tidak ada yang murah, adanya yang worth it atau tidak. Biasanya kita bisa lihat Gilimanuk, terus langsung nyebrang ke Banyuwangi. Ini sayangnya aja lagi agak sedikit berawan. Kalau nggak pasti bisa ngeliat view-nya lebih indah lagi. Kita udah ada di atas puncaknya soalnya. Beberapa hari sebelumnya, Ajik Krishna telah mengundang sejumlah pejabat penting, di antaranya adalah Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muhammad Kodari, dan Bupati Buleleng Bali, dan stafnya untuk melakukan peletakan batu pertama di lokasi seluas 40 hektar tersebut. Hal itu menandai bahwa di lokasi tersebut akan dibangun imperium bisnis yang diberi nama Kampung UMKM Krishna dan Hutan Bambu. Peresmian dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Muhammad Kodari. Dalam sambutannya, Kodari menilai Ajik Krishna sebagai the godfather-nya UMKM di Indonesia.
Langkah kreatif Ajik Krishna dalam membangun UMKM dipuji Kodari. Dan menurut Kodari, lokasi seluas 41 hektar di Singaraja ini akan menjadi bukti bagaimana imajinasi seorang Ajik bisa mengubah sesuatu yang tadinya biasa saja akan sangat menjadi luar biasa. Prepare ke lokasi persiapan peletakan batu pertama Kampung UMKM dan Kampung Bambu bersama Kepala Staf Presiden dan Wakil Bupati. Pak di depan ini nyetir. Ini bisa saya nyetir, saya Ji, bisa naik. Ji yang nyetir. Ini 4x4. Ya. Siap. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Yang unik dari Aji ini, beliau pada hari ini saya rasa merupakan tokoh UMKM paling terkemuka di Indonesia, bukan hanya di Bali. Ya, tepuk tangan buat Aji. Kalau ada film The Godfather gitu ya, dan ada versi UMKM-nya itu Godfather UMKM itu namanya Aji itu. Jadi Aji ini adalah tokoh yang mampu membangun UMKM, mampu mengelola suatu usaha menjadi sedemikian besar, sedemikian banyak, sedemikian beragam, dan itu tidak banyak Pak orang yang bisa seperti itu. Jadi saya kira Bali sekali lagi sangat beruntung, Indonesia beruntung punya Aji. Soal tempat ini, ya, jadi tempat ini adalah wujud atau bagian dari contoh bagaimana imajinasi seorang Aji itu bisa membuat sesuatu yang tadinya biasa menjadi luar biasa, sesuatu yang tadinya kecil menjadi besar, sesuatu yang kayaknya itu tidak punya potensi tapi kemudian bisa meledak, ya, luar biasa. Di sisi lain, Natasha Wilona secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi juga mengungkap soal pasangan hidup impiannya. Lantas, benarkah Natasha Wilona hingga kini masih menjalin komunikasi dengan sang mantan, Verrel Bramasta? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Artis Natasha Wilona tampak masih betah menjomblo pasca hubungan asmaranya dengan Verrel Bramasta 5 tahun lalu kandas. Namun Wilona begitu ia biasa disapa meski jalinan cintanya dengan Verrel resmi putus di tengah jalan, namun tidak berarti komunikasi keduanya pun putus juga. Ia mengaku masih menjalin komunikasi dengan Verrel Bramasta meski tidak seintens ketika mereka masih berstatus pacaran. Bahkan Wilona mengaku masih menjalin hubungan yang sangat baik dengan sang mantan kekasih. Tentu saja publik penasaran mengapa gadis secantik Wilona masih belum juga menggandeng pasangan baru. Apakah ia trauma akan patah hati lagi seperti sebelumnya? Atau lantaran memang ia belum menemukan pasangan yang tepat meski usianya sudah di atas kepala 3? Belajar dari masa lalu, Wilona mengaku ke depannya ia tidak akan mengumumkan pangeran hatinya yang baru ke publik kalau mereka belum mengikrarkan janji suci di hadapan Tuhan. Dan menjawab rasa penasaran publik terkait kriteria calon idaman Wilona, ia pun secara terbuka membongkar tipe laki-laki yang diburunya. Tak muluk-muluk,
Ia mendambakan sosok pria yang baik hati, memiliki prinsip hidup yang benar, serta yang paling utama adalah sosok yang takut akan Tuhan. Dan yang tak kalah penting, pria tersebut harus bisa memberikan kasih sayang yang tulus, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarga tercintanya. Ia juga mengaku tidak menargetkan punya kekasih, tapi ia menginginkan calon pasangan hidup yang sepadan. Jadi itu karena itulah ia tidak terburu-buru untuk menikah. Ya masalahnya gini loh ya, bagi aku waktu itu kan kayak itu adalah pacaran di saat ABG, asik ABG ya kan, ya mungkin teman-teman media di sini juga pada tahu lah. Enggak, karena bagi aku di saat nanti aku bener-bener kayak oh ini adalah he's the one, asik, bukan she's the one, he's the one. Saat itu udah bener-bener ketuk palu di hadapan Tuhan, baru aku pasti akan menampilkannya gitu. Karena kalau belum tuh kayak ngapain sih, nanti netizen merasakan jatuh bangunnya tuh kayak kasihan juga. Waktu aku putus sama Steven, putus ya kan, hapus semua foto ya kan, pacaran lagi posting semua foto, hapus, putus, hapus lagi, kayak gitu-gitu terus. Terus ada yang waktu itu aku inget kayak sampai ada yang sampai keguguran karena aku putus. Iya, fans couple ada yang sampai sedihnya sampai bener-bener nge-DM aku nggak bisa tidur 7 hari 7 malam. Jadi kayak ya akhirnya aku ngerti bahwa ya aku nggak pengen juga mempermainkan perasaan fans, terutama fans couple, karena pasti mereka punya harapan dan sesuatu yang besar saat kita sudah mempublikasikan. Sedangkan tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Menikah aja kadang masih belum pasti, apalagi masih pacaran ya kan. Daripada membuat banyak asumsi, membuat banyak pemberitaan, terus jadi kayak drama-drama yang harusnya tidak perlu ada jadi ada. Ya makanya aku memilih untuk ya udahlah, aku hanya fokus memposting tentang pekerjaan dan karya aku di sosial media. Bagi aku ya, netizen boleh berharap apapun, kalian boleh berdoa apapun untuk aku, untuk siapapun ya yang kalian jodoh-jodohkan sama aku. Kalian boleh juga menjodohkan aku dengan siapapun, karena bagi aku selama janur kuning belum melengkung, it's totally fine. Dan ya itu kan lebih kayak harapan dan doa mereka. Selama itu hal yang positif, hal yang baik, aku berharap ya semuanya yang baik ya doanya, ya it's okay gitu. Kecuali doain yang buruk-buruk ya jangan. Bisa doain kayak semoga Wilona nggak ada jodoh sampai tua ya jangan gitu. Tapi kalau doain cuma baik-baik ya it's okay. Jujur aku udah lama sih nggak berkomunikasi sama Feral ya, karena ya mungkin juga dia udah sibuk juga, aku juga punya kesibukan sendiri, jadi kita udah ya lost contact aja gitu. Tipenya apa ya? Aduh bingung banget kalau ditanya tipe mulu ya. Konsisten kayaknya ya, yang penting dia harus baik, dia punya prinsip hidup yang benar, dia takut akan Tuhan, bisa sayang sama keluarga aku. Ya kayak semua cewek mostly mintanya kayak gitu ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.